Dan dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik bahwa ia pernah ditanya tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca dengan mad, artinya memanjangkan. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan Bismillah dan memanjangkan Ar-Rahman. Juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan Ar-Rahim. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan membaca kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kali ini pembahasan yang akan kita lakukan adalah tentang tafsir surah Al-Fatihah ayat 1. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran surah Al-Fatihah ayat 1. Tafsir ayat. Para sahabat biasanya memulai kitab Allah dengan membaca basmalah. Dan para ulama bersepakat bahwa basmalah adalah bagian ayat dari surat An-Naml. Selanjutnya mereka berbeda pendapat di dalam hal apakah basmalah ini termasuk ayat tersendiri di awal setiap surat atau bukan. Ataukah basmalah ini ditulis pada awal setiap surat. Atau apakah ia merupakan sebagian dari ayat pada awal setiap surat. Ataukah basmalah ini merupakan ayat pertama dari setiap surat seperti halnya dalam surah Al-Fatihah. Ataukah ia ditulis sebagai pemisah saja dan bukan merupakan bagian dari ayat pada surat tersebut. Memang perbedaan pendapat mengenai masalah ini terjadi baik di kalangan ulama salaf maupun di kalangan ulama khalaf. Yang dimaksud dengan ulama salaf dan ulama khalaf ini adalah merupakan sebutan bagi ulama pada periode-periode tertentu. Memang batasannya juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ulama salaf itu adalah ulama-ulama yang hidup pada masa sampai 300 tahun Hijriah. Ada yang bilang 400 tahun Hijriah. Dan juga ada yang menyatakan 500 tahun Hijriah. Jadi ulama-ulama salaf itu adalah sebutan kepada para ulama yang hidup pada periode atau kurun waktu hingga 500 tahun Hijriyah. Sedangkan ulama-ulama yang hidup pada masa atau pada periode setelah 500 tahun Hijriyah, maka itu disebut dengan ulama khalaf. Walaupun tidak terlalu esensial, tapi kadang-kadang kita menemukan istilah ulama salaf dan khalaf ini di dalam literatur Islam. Jadi kita perlu mengetahui tentang hal itu. Selanjutnya perbedaan pendapat mengenai basmalah ini insya Allah akan dipaparkan secara panjang lebar pada tema-tema berikutnya di dalam kitab ini. Disebutkan di dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih
dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengetahui pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya sebelum diturunkan padanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca basmalah di awal surah Al-Fatihah dalam sholat dan menganggapnya basmalah ini sebagai ayat. Akan tetapi riwayat ini berasal dari Umar ibnu Harun al-Balkhi yang padanya ada kelemahan. Dari Ibnu Juraiz, dari Ibnu Abi Mulaikah, dan dari Ummu Salamah. Kemudian Ad-Daraqutni juga meriwayatkan hadis senada miliknya secara muttaba'ah dari Abu Hurairah secara marfu' dan meriwayatkan semisalnya dari Ali dan Ibnu Abbas serta dari yang lainnya. Di antara para ulama yang berpendapat bahwa basmalah merupakan ayat dari setiap surat kecuali surah Baroah atau At-Taubah adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Abu Hurairah dan Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian dari kalangan tabi'in ada Atta, Tawus, Said bin Jubair, Makhul, dan Az-Zuhri. Pendapat senada juga dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayatnya. Kemudian juga Ishaq bin Rahawai dan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah. Malik, Abu Hanifah dan para sahabat keduanya mengatakan basmalah bukan bagian ayat dari Al-Fatihah dan bukan pula bagian dari surah-surah yang lainnya. Daud berkata, ia adalah ayat tersendiri di awal setiap surat dan bukan bagian darinya. Riwayat ini berasal dari Imam Ahmad, disebutkan pula oleh Abu Bakar Ar-Razi dan Abu Al-Hasan Al-Karfi. Keduanya merupakan pemuka dari kalangan sahabat Abu Hanifah. Ini berkenaan dengan keberadaan basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Adapun berkenaan dengan masalah mengeraskan bacaannya, maka terbagi menjadi beberapa pendapat juga. Bagi yang berpendapat bahwa basmalah bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka tidak mengeraskan bacaannya di dalam salat. Demikian pula bagi yang berpendapat bahwa ia merupakan ayat dari awalnya. Sedangkan yang berpendapat bahwa basmalah termasuk dari awal-awal setiap surah, maka mereka berbeda pendapat dalam hal pengucapannya. Mazhab Asy-Syafi'i memilih untuk mengeraskan bacaannya pada surah Al-Fatihah atau surah-surah yang lainnya. Di dalam sholat sebelum membaca surah selalu dibacakan basmalah dengan suara yang dikeraskan. Ini termasuk mazhab beberapa golongan dari para sahabat tabi'in dan para imam kaum muslimin, baik salaf maupun khalaf. Yang mengeraskan bacaan basmalah dari kalangan sahabat adalah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Muawiyah. Kemudian Al-Khatib juga menukilnya dari Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Abu Kilabah, Az-Zuhri, Said bin Al-Musayyab, Atta, Tawus, Mujahid, dan Umar bin Abdul Aziz, serta para sahabat tabi'in yang lainnya. Abu Dawud dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sholat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya pada saat membaca Al-Fatihah, membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian At-Tirmidzi berkata, isnadnya tidaklah demikian. Al-Hakim meriwayatkan juga di dalam Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia mengatakan bahwa hadisnya sahih. Dan dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik bahwa ia pernah ditanya tentang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca dengan mad, artinya memanjangkan. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan Bismillah dan memanjangkan Ar-Rahman. Juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan Ar-Rahim. Dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Daud, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Mustadrak Al-Hakim dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memutus-mutus bacaannya, yakni tidak menyambungkan ayat demi ayat di dalam surah Al-Fatihah. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ad-Daraqutni mengatakan isnadnya sahih. Dengan kata lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya tidak disambung menjadi seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Tidak demikian berdasarkan hadis ini. Dibaca oleh beliau putus-putus. Imam Asy-Syafi'i dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan dari Anas bahwa suatu ketika Muawiyah sholat menjadi imam di Madinah tanpa membaca basmalah. Lalu orang-orang yang hadir dari kalangan muhajirin mengingkari hal itu. Maka Muawiyah pun membaca basmalah pada sholat yang kedua kalinya. Hadis-hadis dan asar-asar yang telah kami kemukakan di atas sudah cukup untuk dijadikan hujjah atau dalil dari pendapat ini. Adapun masalah perbedaan dan riwayat-riwayat yang gharib, jalan periwayatan, ta'lil dan tad'if, serta takrirnya, maka ini terdapat dalam pembahasan yang lain di dalam kitab ini, insyaallah. Ulama-ulama yang lain berpendapat tidak menzaharkan, tidak mengeraskan bacaan basmalah dalam sholat. Pendapat ini dipilih oleh 4 Khulafaur Rasyidin dan Abdullah bin Mughaffal, juga beberapa golongan ulama salaf dan khalaf dari kalangan tabi'in. Demikian pula hanya dengan mazhab Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Ahmad bin Hanbal. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa basmalah tidak dibaca secara mutlak, tidak dibaca sama sekali, baik secara zahar atau keras maupun secara sir atau perlahan-lahan. Mazhab ini berhujjah dengan hadis dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membuka sholat dengan takbir dan qiraah dengan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga disebutkan dalam As-Sahihain dari Anas bin Malik, ia berkata, qala shallaitu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka semua membuka solat dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi artinya Al-Fatihahnya dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam lafaz Muslim disebutkan la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal qiraah dan tidak pula menyebutkannya atau membacakannya pada akhir qiraah. Hadis semisal disebutkan pula dalam As-Sunan dari Abdullah bin Al-Mughaffal radhiyallahu anhu. Pendapat-pendapat di atas itulah yang menjadi rujukan para imam rahimahullah dalam perkara basmalah. Mereka telah bersepakat bahwa membaca basmalah dengan jahar atau sir di dalam sholat hukumnya sah. Jadi membaca zahar atau sir di dalam sholat hukumnya sah. Segala puji dan karunia hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah ini. Selanjutnya Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitab ini mengenai keutamaan bacaan basmalah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dari Asim, ia berkata, saya telah mendengar Abu Tamimah mengeluarkan hadis dari seorang sahabat yang membonceng di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, suatu ketika hewan tunggangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tergelincir. Lalu saya mengucapkan, celakalah setan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan mengatakan celakalah setan. Karena jika engkau mengucapkan celakalah setan, maka setan akan semakin membesar dan dia berkata, dengan kekuatanku aku mengalahkannya. Namun jika engkau mengatakan bismillah, maka setan akan mengecil seperti lalat. Demikianlah yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Sedangkan An-Nasa'i dalam Al-Yawm wa Al-Lailah dan Ibnu Mardawai telah meriwayatkan dari Usamah bin Umair. Ia berkata, suatu ketika saya membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia menceritakan kejadiannya. Nabi bersabda, janganlah engkau mengucapkan demikian, karena setan akan membesar dan menjadi seperti rumah. Akan tetapi, ucapkanlah bismillah, karena ia akan mengecil hingga seperti seekor lalat. Yang demikian adalah karena pengaruh dari berkahnya basmalah. Oleh karena itu, disunnahkan untuk membacanya di awal setiap perbuatan atau perkataan. Disunahkan membaca basmalah di awal pembicaraan berdasarkan hadis kullu amrin la yubada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus. Disunahkan membaca basmalah ketika memasuki toilet berdasarkan hadis mengenai hal tersebut.
Disunahkan pula membacanya di awal wudhu berdasarkan hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan As-Sunan dari Abu Hurairah, Sa'id bin Zaid, dan Abu Said berderajat marfu'. La wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaiha. Tidaklah sah wudhu seseorang yang di dalamnya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini hasan. Di antara para ulama ada yang mewajibkan bacaan basmalah itu ketika ingat. Jadi ketika tidak sedang lupa, dibaca basmalah wajib. Dan ada pula yang mewajibkannya secara mutlak. Harus ingat untuk membaca basmalah. Disunahkan pula untuk membacanya ketika hendak menyembelih menurut mazhab Asy-Syafi'i dan jamaah. Yang lainnya mewajibkan bacaan ketika ingat. Dan sebagian yang lain menyatakan wajib secara mutlak. Insya Allah pembahasan mengenai masalah ini akan dipaparkan pada tempatnya. Demikian pula disunahkan ketika hendak makan, sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada anak tirinya, yaitu Umar bin Abu Salamah, ucapkanlah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang terdekat denganmu. Di antara ulama ada yang mewajibkannya. Disunahkan juga ketika hendak bersetubuh sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seseorang dari kalian hendak mendatangi istrinya mengucapkan Bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Sesungguhnya apabila Allah mengaruniakan anak kepada keduanya, maka setan tidak akan bisa mencelakainya untuk selama-lamanya. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan mengemukakan dua pendapat ahli nahwu mengenai keberadaan huruf ba dalam lafaz Bismillah. Apakah keterikatan huruf ba ini dengan isim atau kata benda, ataukah dengan fiil kata kerja? Dua pendapat ini sangat berdekatan dan keduanya disebutkan di dalam Al-Quran. Ulama yang memperkirakan dengan isim, yakni kata benda, maka menyatakan perkiraannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah permulaanku. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayarnya dan pada waktu berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Hud ayat 41. Sedangkan ulama-ulama yang berpendapat bahwa huruf ba itu keterikatannya dengan fiil berdasarkan firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Kedua pendapat ini sahih karena fiil atau kata kerja pasti memiliki masdar atau kata dasar, sehingga engkau bisa memperkirakan fiil dan masdarnya.
Yang demikian itu sesuai dengan fiil atau kata kerja yang engkau namakan sebelumnya. Apabila berdiri, duduk, makan, minum, membaca, berwudu atau sholat, maka disyariatkan adalah menyebutkan nama Allah pada awal semua tindakan itu dengan harapan mendapatkan keberkahan, keberuntungan, dan pertolongan untuk kesempurnaan dan diterimanya amalan yang kita lakukan tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian lafaz Allah adalah nama untuk Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa lafaz Allah dalam bismillah itu adalah untuk sebuah nama yang sangat agung karena disifati dengan seluruh sifat yang ada sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim." Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaimunul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha Menjaga keamanan, pemelihara keamanan, yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah juga Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Yakni memberlakukan seluruh nama-nama yang disebut setelahnya sebagai sifat-sifat Allah, sebagaimana pula di dalam firman-Nya, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki asmaul husna, yakni nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna tersebut. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Demikian pula halnya dengan firman-Nya, "Qulid Allaha awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama mana saja engkau dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau asmaul husna. Quran surah Al-Isra ayat 110. Kemudian disebutkan di dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memiliki 99 nama yang indah. Barang siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya, maka dia pasti masuk surga. Riwayat-riwayat lain disebutkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam dua riwayat tersebut terdapat perbedaan, penambahan, dan pengurangan. Kemudian lafaz Allah juga adalah nama yang khusus bagi Allah Rabb.
tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu, tidak dikenal dalam perkataan orang-orang Arab tentang asal katanya. Sehingga di antara ahli nahwu ada yang berpendapat bahwa lafaz Allah itu adalah isim jamid yang tidak ada asal katanya. Al-Qurtubi menukil dari Asy-Syafi'i, Al-Khattabi, Imam Al-Haramain, dan Al-Ghazali serta dari yang lainnya, dan juga diriwayatkan dari Al-Khalil dan Sibawayh bahwa huruf alif dan lam dalam lafaz Allah itu adalah lazimah, jadi bukan tambahan. Al-Khattabi berkata, bukankah engkau mengatakan lafaz ya Allah dan tidak boleh mengatakan ya Ar-Rahman? Sebab seandainya ia bukan dari kalimat asli, niscaya tidak diperkenankan memasukkan huruf nida atau panggilan pada huruf alif dan lam. Tapi karena ia sebagai kalimat asli, maka boleh ditambahkan alif dan lam. Jadi ya Allah. Karena Allah itu adalah satu kata yang tidak ada asalnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa lafaz Allah itu mustaq atau terambil dari satu kata. Mereka berpedoman kepada perkataan Ru'abah bin Al-Ajjaj. Lillahi darrul ghaniyatil muddah sabbahna wastarja'na min ta'alluqi. Betapa indahnya wanita-wanita cantik yang menawan. Mereka bertasbih dan beristirja karena menyembahku. Penyair dalam syairnya ini secara jelas menyebutkan dalam bentuk masdar, yakni kata dasar, yaitu at-ta'alluh, berasal dari kata aliha ya'lahu ilahatan wa ta'alluhan. Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Abbas membaca wa yadharaka wa alihatak. Ia mengartikan ibadatak, yakni bahwa dia Allah disembah dan tidak menyembah. Demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid dan lainnya. Asal kata Allah dari kata al-ilahu. Kemudian hamzah dihapus yang merupakan fa'ilnya, sehingga lam yang asli dan lam tambahan bertemu. Salah satunya kemudian dimasukkan kepada lam yang lainnya, sehingga bersatu menjadi lam tasydid dan dibaca tafkhim atau tebal untuk mengagungkannya, hingga menjadi lafaz Allah. Bukan Allah, bukan Allah, menjadi tafkhim yakni Allah. Selanjutnya, lafaz Ar-Rahmanir Rahim adalah dua nama yang berasal dari kata Ar-Rahmatu yang menunjukkan makna berlebih. Ar-Rahman memiliki makna lebih dibandingkan dengan Ar-Rahim. Hal tersebut telah disepakati sebagaimana yang dipahami dari perkataan Ibnu Jarir tentangnya. Al-Qurtubi berkata, dalil yang menunjukkan bahwa lafaz itu terambil dari satu kata adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang sekaligus juga mentashihnya dari Abdurrahman bin Auf bahwa ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku adalah Ar-Rahman. Aku telah menciptakan Ar-Rahim dan aku ambil untuknya satu nama dari namaku. Maka barang siapa yang menyambungnya, aku pun akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusnya, maka aku pun akan memutusnya. Perawi mengatakan ini adalah nas yang menetapkan adanya asal kata dari lafaz tersebut, sehingga tidak ada makna lain
yang menyelisihi dan menentangnya. Ia melanjutkan, pengingkaran orang-orang Arab dahulu terhadap nama Ar-Rahman adalah karena kejahilan mereka terhadap Allah dan terhadap apa yang wajib bagi Allah. Al-Qurtubi mengatakan, ada yang mengatakan bahwa dua lafaz tersebut bermakna satu, seperti lafaz nadmanu dan nadimu. Demikian dikatakan oleh Abu Ubaid. Ada juga yang mengatakan wazan fa'lanu tidak sama dengan wazan fa'ilu. Karena wazan fa'lanu tidak digunakan kecuali untuk makna mubalaghah atau berlebih. Seperti halnya engkau mengatakan rajulun ghadbanu, artinya seseorang yang penuh amarah. Adapun wazan fa'ilu bisa bermakna fa'ilu, yakni subjek, atau maf'ulu, yakni objek. Abu Ali Al-Farisi berkata, Ar-Rahman adalah mencakup semua jenis rahmat yang Allah mengkhususkan diri dengannya. Sedangkan Ar-Rahim dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja. Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. Dari Abbas, beliau berkata, itu adalah dua nama yang raqiq atau lembut. Salah satunya lebih lembut dibandingkan dengan yang lainnya, yakni yang lebih banyak rahmatnya. Namun pernyataan ini dipermasalahkan, sebagaimana dinukil dari Al-Khattabi dan yang lainnya. Mungkin maksudnya adalah rafiq atau bersikap ramah, bukan raqiq bersikap lembut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah Maha Ramah dan menyukai keramahan dari semua urusan. Dan sesungguhnya Allah memberikan kepada keramahan sesuatu yang tidak diberikan kepada kekerasan. Ibnu Al-Mubarak berkata, Ar-Rahman apabila diminta akan memberi, sedangkan Ar-Rahim apabila tidak diminta maka dia akan marah. Ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Para ulama mengatakan, itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, Tsumma stawa 'alal 'arsyir rahman. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dialah yang Maha Pengasih. Quran Surah Al-Furqan ayat 59. Dan Allah juga berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yakni yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas aras. Quran Surat Thaha ayat ke-5. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan kata istiwa. Maknanya bersemayam dengan namanya Ar-Rahman. Untuk menunjukkan keumuman ciptaannya dengan rahmatnya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 43. Di dalam ayat ini Allah mengkhususkan untuk orang-orang yang beriman dengan namanya Ar-Rahim. Jadi kalau Ar-Rahman itu secara umum bersemayam di atas aras, sedangkan Ar-Rahim secara khusus untuk orang-orang yang beriman.
Maka ini menunjukkan bahwa Ar-Rahman adalah rahmat yang berlebih karena keumumannya yang diberikan untuk makhluk di dunia dan di akhirat, sedangkan Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Akan tetapi disebutkan dalam doa yang ma'thur dengan lafaz Rahmanud dunya wal akhirati wa rahimuhuma. Dialah Allah yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, dan dia juga yang maha penyayang bagi keduanya. Allah Ta'ala berfirman, Qul id'allaha aw id'ar rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Dan katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja engkau dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna. Quran Surah Al-Isra ayat 110. Allah juga berfirman, Was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakanlah wahai Muhammad kepada rasul-rasul yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang maha pengasih untuk disembah? Quran Surah Az-Zukhruf ayat 45. Dan karena kelancangan Musailamah Al-Kadzab yang menamakan dirinya Rahman Al-Yamamah, maka Allah menyematkan julukan Al-Kadzab, kedustaan kepada dirinya. Bahkan membuatnya masyhur dengan sebutan kata itu, sehingga tidak dipanggil dia kecuali dengan nama Musailamah Al-Kadzab, yakni Musailamah sang pendusta, karena dia mengklaim diri sebagai Rahman Al-Yamamah. Selanjutnya, istilah ini dipakai sebagai permisalan kedustaan antara orang-orang modern dengan orang-orang yang hidup zaman dulu. Sedangkan Ar-Rahim, maka Allah Ta'ala menyifati nama itu kepada selainnya. Allah berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dia penyantun dan dia penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Sebagaimana Allah Ta'ala menyifati yang lainnya dengan nama-namanya yang lain, Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabatalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami menjadikan dia mendengar dan melihat. Quran Surah Al-Insan ayat 2. Kesimpulannya, bahwa di antara nama-nama Allah Ta'ala ada yang digunakan untuk selainnya dan ada juga yang khusus untuk dirinya sendiri saja. Seperti misalnya Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razak, dan semisalnya. Oleh karena itu, dia memulai dengan kalimat Bismillah, kemudian menyifati dirinya dengan Ar-Rahman, karena ia lebih khusus dan lebih dikenal daripada Ar-Rahim. Penyebutan nama biasanya dikedepankan lafaz yang lebih masyhur. Itulah sebabnya
dimulai dengan yang lebih khusus yakni Ar-Rahman, kemudian diikuti dengan yang lebih khusus lagi yaitu Ar-Rahim. Sebagian orang menyangka bahwa orang-orang Arab tidak mengenal Ar-Rahman, sehingga Allah membantah mereka akan hal itu dengan firman-Nya, "Qul ud'ullaha awid Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja engkau dapat memanggil, dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik yakni Asmaul Husna. Quran surah Al-Isra ayat 110. Oleh karena itu, orang-orang kafir Quraisy berkata pada waktu perjanjian Hudaibiyah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Wahai Ali, tulislah Bismillahirrahmanirrahim." Mereka mengatakan, "Kami tidak mengenal Ar-Rahman dan kami tidak pula mengenal Ar-Rahim." Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sebagian riwayat yang lain berbunyi, "Kami tidak mengenal Ar-Rahman selain Rahman Al-Yamamah." Dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura." Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Sujudlah kalian kepada yang Maha Pengasih," mereka kemudian menjawab, "Siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus bersujud kepada Allah yang Engkau perintahkan kepada kami untuk bersujud kepadanya?" Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Quran surah Al-Furqan ayat 60. Nampaknya pengingkaran mereka tidak lain karena penentangan, permusuhan, dan pembangkangan mereka karena kekafiran mereka. Sebab dalam syair-syair jahiliyah, mereka justru telah menggunakan kata-kata itu dan telah ada penamaan Allah Ta'ala dan Ar-Rahman. Ibnu Jarir berkata, orang-orang jahil telah melantunkan syair-syair jahiliyah sebagai berikut. "Ala darabat tilkal fatatu hajinaha, ala qadabar rahmanu rabbi yaminaha." Pemudi itu telah berusaha menghilangkan kerendahannya, akan tetapi Ar-Rahman Rabb saya membatalkan sumpahnya. Syair-syair itu membuktikan bahwa mereka sejak zaman dahulu sudah mengenal nama Ar-Rahman, tapi mereka menyatakan, "Kami tidak tahu siapa itu Ar-Rahman." Demikian Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsir ayat pertama surah Al-Fatihah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana sudah kita bacakan bersama. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lanjutkan dengan tafsir ayat kedua surah Al-Fatihah. Fa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.